jualan hijab itu setiap lebaran pasti ludes, kurang-kurang bahkan kita sampai pusing untuk packing. Tapi belakang ini banyak sekali pembisnis fashion hijab yang ngerasa kayak aduh kok sepi banget nih gitu ya. Bahkan lebaran kemarin aku punya tempatku pribadi aja, kita tuh sampai kayak ini lebaran apa enggak nih, ini puasa atau enggak sih, kenapa sesepi ini. Oke teman-teman gitu, mungkin buat teman-teman yang bisnisnya di fashion gitu ya, fashion hijab khususnya, boleh komen-komen di bawah gimana nih bisnis kalian, masih stabil, turun, atau bahkan naik. Bisa komen-komen di bawah. Kalau misalnya naik, bisa lah kasih tips-tips buat yang lainnya gitu teman-teman. Nah pada kali ini gitu, kesempatan kali ini aku membahas nih gitu, fashion hijab nih kenapa nih sepi. Tapi sebelum aku membahas itu, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya aku ada video terbaru dari aku, kalian bisa dapat notifnya gitu teman-teman. Yuk mari bahas kenapa nih produk fashion hijab saat ini tuh mulai turun. Bahkan banyak yang ngerasa bahwa kayaknya aku udah gak cocok deh di bisnis ini, atau ada juga yang ngerasa bahwa duh kayaknya nggak cocok nih jadi pembisnis gitu ya. Ada yang sampai kayak duh kehilangan arah nih. Bisa komen juga di bawah. Tapi gini teman-teman, apa sih yang menyebabkan bisnis fashion hijab ini rasanya sepi? Di video kali ini mari yuk kita bongkar 5 alasan kenapa bisnis fashion hijab itu sepi dan bagaimana sih cara mengatasinya atau gimana sih solusinya. Yang pertama, persaingan makin ketat. Dulu banyak berpikir bahwa kayaknya bisnis hijab tuh gampang deh. Makanya banyak orang yang masuk nih di bisnis hijab. Jadinya apa? Jadinya tuh pasar fashion hijab tuh kayak penuh banget gitu ya. Jadi kalau misalnya hijab teman-teman, brand hijab teman-teman gitu ya, itu nggak punya pembeda, ya pasti akan jadinya nggak ada peminatnya gitu, karena banyak sekali yang hampir sama. Hijab tuh apa sih modelnya, gitu-gitu aja sih teman-teman. Jadi mereka mungkin orang-orang yang mau masuk ke industri bisnis hijab tuh kayak aduh gampang deh bisnis hijab ini gitu. Nah itu yang bikin pasar itu penuh teman-teman. Yang kedua, serbuan produk impor ya kan, fashion hijab gitu ya. Intinya gini sih teman-teman, data gitu ya, diperkirakan nih gitu. Fashion muslim Indonesia itu pasarnya itu sekitar 286 triliun. Tapi sayangnya nih teman-teman, 99% itu dikuasai produk-produk Cina gitu ya. Jadi kalau misalnya UMKM tuh ngerasa nih sepi banget, ya ini karena apa? Kalau kita sudah tahu lah, ini udah menjadi rahasia umum kalau produk dari Cina itu harganya jauh lebih murah dibandingin kalau kita produksi sendiri di dalam negeri. Ini yang aku alamin teman-teman. Jadi kalau misalnya nih aku beli bahannya saja sama sudah satu produk jadi yang dari impor dari Cina, itu harganya sama, sedangkan ini masih bahan mentah dan ini sudah bahan jadi yang ready untuk dijual. Nah ini menjadi tantangan tersendiri nih di orang-orang yang berbisnis hijab teman-teman. Oleh karena itu banyak sekali pada akhirnya nih pembisnis-pembisnis UMKM yang akhirnya banting harga karena mengikuti pasar yang ada. Tapi ujung-ujungnya apa kalau kalian perang harga teman-teman? Ya pasti margin akan semakin tipis. Ketika margin semakin tipis ya bisnis akan jadi susah sangat berkembang gitu. Kita nggak bisa ada biaya iklan, kita nggak ada yang namanya biaya nanti untuk handling misalnya kayak influencer dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya bisnis nggak akan berkembang. Yang ketiga, daya beli turun. Ya sudah kita tahu lah dari COVID tahun lalu udah berapa tahunnya lalu ya COVID itu gitu ya. Akhirnya apa? Pendapatan orang berkurang, apalagi dengan badai PHK yang luar biasa, krisis global, adanya perang dan sebagainya. Ini membuat daya beli dari manusianya juga berkurang. Sedangkan bisnis fashion hijab ini adalah fashion yang ibaratnya kalau kita nggak beli tuh masih oke-oke aja, dan mereka tuh kayak gini, hijab itu kan dipakai sekali, nggak cuma dipakai sekali maksudnya gitu ya, masih bisa dipakai berkali-kali teman-teman. Jadi ya udahlah, pasti akan ditunda untuk pembeliannya, nggak urgent buat apa dibeli gitu, karena ya itu tadi, ini adalah sebuah kebutuhan yang sekunder. Balik lagi, oleh karena itu ya tentu saja kalau misalnya orang menunda untuk beli, otomatis sudah daya belinya tadi turun, orang menunda beli gitu ya,
ya akhirnya sepi gitu teman-teman. Nah itu ada salah satu faktor yang menjadi kenapa sih bisnis fashion akhir-akhir ini menjadi sangat sepi. Yang keempat, pasar jenuh dan kurang inovasi, ya kan. Semua model hijab sudah keluar nih, ya kan. Model hijab apa sih? Segi empat, pasmina, instan, ya paling cuma bedanya bahannya, ya kan. Bahan voile, bahan bella, bahan Paris, pokoknya semuanya katun yang dicobain, ceruti gitu, jersey, apalagi akhirnya ya udah kayak gitu-gitu aja. Paling apa yang berbeda, mungkin motif pun orang-orang juga tidak semua orang mau motif gitu ya. Nah kalau misalnya tidak ada inovasi baru, orang juga udahlah modelnya kayak gitu-gitu aja. Nah oleh karena itu teman-teman perlu yang namanya inovasi, kasih value pada produknya, karena orang sekarang itu tidak hanya bergaya aja, tidak cuma butuh stylish aja, tapi mereka butuh produk yang bervalue, yang punya nilai gitu ya, yang mungkin eco-friendly, terus atau ada di balik kayak ini memberdayakan perempuan-perempuan nih, untuk ada historinya lah, seperti itu. Yang kelima, kurang adaptif dengan digital. Banyak dulu brand-brand besar yang offline, name it deh, kalian bisa komen di bawah, dulu brand besar gitu ya, yang kalau beli itu pasti itu, tapi sekarang kalah gitu ya penjualnya dengan merek-merek baru gitu, brand-brand baru. Kira-kira kenapa ya? Karena mereka tidak secepat itu untuk adaptif. Sedangkan seperti kita tahu sekarang semuanya beralih kepada online, ada di TikTok Shop, ya kan, ada di Shopee, ada di Lazada, ada yang di Blibli dan sebagainya. Kalau misalnya telat sedikit nih kita masuk ke era digital, otomatis kita akan semakin ketinggalan. Ini penting banget nih buat teman-teman yang mungkin bisnisnya belum online nih, langsung segera deh kayak kolaborasikan semuanya, TikTok, Instagram. Kalau misalnya aduh kayak di e-commerce tuh layanan tinggi deh, biaya layanan aku nggak mau deh, ya udah kalian gunakan aja TikToknya, kalian gunakan aja Instagramnya untuk branding kalian gitu teman-teman. Karena kalau kalian tidak ikut ke sana, ya otomatis nanti orang tidak memperkenal ke sana. Mungkin brand-brand yang dulu besar udah dikenal sama orang-orang di kalangan itu, oke, tapi generasi selanjutnya bagaimana dengan generasi Z, generasi strawberry dan sebagainya, mereka nggak akan kenal karena mereka kenalnya di TikTok ataupun Instagram. Kalau kalian tidak mau masuk ke sana, ya otomatis akan jadi ketinggalan. Jadi apa nih solusinya gitu? Yang pertama, back to basic lagi nih teman-teman. Kalau menurutku yang pertama adalah tentukan target pasar kalian. Ini sudah benar atau belum nih target pasar kalian? Seperti apa? Misalnya nih tadi udah jenuh dan sebagainya, ya udah kalian fokusin aja. Hijab buat orang kantoran, hijab untuk orang yang olahraga, hijab untuk jadi lebih khusus gitu, untuk yang instan dan sebagainya gitu teman-teman. Bangun brand story yang autentik gitu. Jadi kasih satu story yang kenapa orang tuh mau beli produk kalian teman-teman. Gunakan digital secara maksimal yang tadi aku sempat sounding di kelima gitu ya, poin kelima. Kalian gunakan TikTok Shop, Instagram, Facebook, short video, YouTube dan sebagainya untuk branding gitu ya, brand kalian. Dan yang paling penting, jangan takut untuk bereksperimen ataupun untuk berinovasi. Nih misalnya sekarang kalau teman-teman lihat gitu, banyak sekali produk-produk hijab yang kadang lucu-lucu nih, pasmina instan ya kan. Ini gimana sih cara pakainya? Bagus untuk bagaimana mereka berinovasi supaya mereka menjadi pembeda atau punya value tersendiri. Tapi ya melalui juga tes dan pasar, kalian harus tahu bagaimana nih ini comfortable nggak sih di pasar, atau ini bisa diterima di pasar atau enggak sih teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kamu merasa bisnis fashion hijab ini sepi, jangan berpikir bahwa aduh kayaknya nyerah aja deh gitu. Mungkin nih ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan atau kalian rubah cara mainnya yang tadi aku bilang ya kan. Gunakan digital, bikin konten dan sebagainya, karena memang masa pasar itu masih ada. Ya sudah kita tahu lah, Muslim Indonesia tuh banyak banget, wanita Muslim Indonesia tuh berapa juta dan sebagainya gitu, dan mayoritas mereka juga berhijab teman-teman gitu. Jadi tidak ada yang namanya pasar hijab nih kayaknya udah enggak, pasarnya masih ada, tapi yaitu tadi strategi atau cara mainnya kita, cara berjualannya kita yang harus kita rubah. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau dibuatin video yang lainnya atau tips bisnis yang lainnya, boleh banget komen-komen di bawah. Segitu dulu, bye bye and see you.